Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarayu dengan NIM 1503621043. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas membuat media pembelajaran dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Nah, kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup pada konstruksi bangunan. Apa itu K3LH atau kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup? Nah, definisi dari K3LH secara keilmuan, K3LH ini merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan saat sedang bekerja. Sedangkan secara filosofi, K3LH ini didefinisikan sebagai pemikiran atau upaya untuk menjamin kemampuan dan keutuhan jasmani serta rohani seseorang ketika sedang bekerja. Nah, secara keseluruhan, definisi dari K3LH ini, K3LH merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk orang lain yang memasuki tempat kerja dan proses produksi berjalan dengan aman. Nah, selanjutnya di sini ada dasar hukum terkait K3 telah tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, undang-undang ini mengatur kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dasar hukum ini mengatur perihal tempat kerja yang baik, entah yang berlokasi di tanah, darat, permukaan air, hingga udara. Berlaku untuk tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban pemilik kerja atau perusahaan dan seluruh tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan keselamatan kerja. Lalu ada tujuan dari K3LH. Tujuan dari K3LH ini diantaranya adalah melindungi tenaga kerja atau karyawan atas keselamatannya, baik saat sedang melakukan kegiatan pekerjaan maupun untuk meningkatkan produktivitas. Nah, K3LH ini juga bertujuan untuk menjamin keselamatan semua orang yang berada di tempat kerja. Dengan K3LH ini, pemeliharaan sumber produksi juga bisa digunakan dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada sasaran dari K3LH. Nah, yang pertama itu mencegah berbagai kemungkinan kecelakaan saat sedang bekerja. Yang kedua, mengamankan material konstruksi yang dipakai dalam bekerja. Yang ketiga, menjamin area kerja yang sehat, aman, bersih, dan nyaman agar bisa meningkatkan semangat dalam bekerja. Nah, yang keempat ini ada mencegah terjadinya pemborosan modal, alat, tenaga kerja, dan sumber produksi. Selanjutnya ada syarat-syarat dari K3LH. Yang pertama itu mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, lalu memberikan alat perlindungan diri atau APD kepada tenaga kerja, dan yang ketiga mengendalikan dan mencegah penyebaran debu, suhu, kotoran, asap, kelembapan, uap, radiasi, gas, getaran, dan kebisingan, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada alat perlindungan diri atau APD. Yang pertama itu ada safety glass atau kacamata pengaman, lalu ada safety helmet atau helm pengaman, lalu ada respirator protection atau masker, lalu ada air protection atau pelindung telinga, lalu ada sarung tangan pelindung, lalu ada high visibility atau rompi pengaman, lalu ada safety shoes atau sepatu pengaman.
Nah, di sini ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung atau kacamata pengaman ini digunakan untuk melindungi mata dari debu, serpihan besi yang berterbangan, debu kayu, dan lainnya. Selanjutnya ada helm pengaman atau helmet. Ini digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas. Contohnya seperti peralatan atau material konstruksi yang jatuh dari atas. Jadi helm pengaman ini untuk melindungi kepala. Selanjutnya ada masker. Masker ini digunakan untuk melindungi pernafasan, misalnya dari serbuk kayu sisa dari kegiatan memotong kayu, mengamplas, dan lainnya. Selanjutnya ada pelindung telinga atau ear protection. Nah, pelindung telinga ini digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan, seperti mesin yang memiliki suara yang cukup keras. Selanjutnya juga ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya paparan cairan tubuh, menghindari luka lecet, luka teriris, luka terkena bahan kimia, dan terhadap temperatur yang ekstrim. Lalu ada APD rompi safety. Nah, rompi safety ini tujuannya adalah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang dapat melukai badan. Selanjutnya ada sepatu pelindung atau safety shoes. Nah, sepatu pelindung ini merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal agar bisa bebas berjalan di mana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Nah, bagian muka sepatu harus cukup keras agar kaki tidak terluka jika tertimpa benda dari atas. Nah, yang terakhir yaitu APD berupa safety belt atau sabuk pengaman yang digunakan dalam kegiatan pada ketinggian atau pada posisi yang membahayakan, maka wajib menggunakan safety belt. Nah, fungsi safety belt ini untuk menjaga pekerja dari kecelakaan kerja, misalnya seperti kegiatan erection baja pada bangunan tower. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.